Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupontoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Mungkin teman-teman pernah, bukan pernah ya, punya burung gitu ya, yang ketika terbang engkel. Ini untuk yang di kolongan ya, seperti kasusnya Mas Tiono Yono. Ketika di engkel itu dia tinggi, diklepek turun, kemudian dipindah giringan, terus digandeng. Pas sudah digandeng itu sampai di atas kolong itu diklepek, nggak mau turun. Ini kira-kira apa yang menjadi masalah? Ini adalah sebuah pertanyaan dari Mas Tiono Yono. Saya coba mencarikan atau memberikan masukan saja ya Mas. Mudah-mudahan ini berhasil dan saya analisa dulu permasalahannya. Kemungkinan ini merpatinya Mas Tiono ini masih piye, alias dia merpati bahan yang baru dilatih, yang alhamdulillah sudah sampai di lepasan Polestar ya. Dia walaupun terbang tinggi sampai di lapak, diklepek, mau turun dan bisa masuk kolong, semisal sudah masuk kolong ya. Nah di sini sebenarnya permasalahannya apa? Itu bisa jadi saat dia digandeng itu tenaganya belum sepenuhnya full atau belum bertenaga lah, misalnya gitu ya. Sekalipun dia bertenaga, dia belum mencapai tahap saat gandeng. Artinya gini, burung saat dia terbang sendiri dan gandeng itu beda untuk tenaga yang dibutuhkannya. Kalau dia terbang sendiri biasanya dia agak santai, terbangnya tidak mengeluarkan tenaga yang maksimal, artinya kepaannya nggak sepenuhnya dia. Jadi tenaganya sekedar dia sudah bisa terbang tinggi dan sampai di kolong. Tapi ketika digandeng, burung itu biasanya mengeluarkan tenaga yang lebih dari biasanya. Artinya kesimpulan yang bisa diambil itu burung gandeng sama burung engkel itu beda tenaga yang dipakai. Karena di saat burung terbang gandeng itu dia harus bisa menyamai gandengannya. Seandainya terbangan engkel itu kalau kita ukur dengan speedometer kayak motor misalnya ya, itu mungkin kalau sendiri dia cuma sampai di 50 km per jam, tapi kalau digandeng itu bisa lebih cepat dari kalau engkel, misalnya jadi 75 atau 100 km per jam. Maka tenaga yang dibutuhkan lebih besar, lebih banyak. Nah itu yang membuat burung itu saat digandeng dia nggak nyetil seperti saat dia terbang engkel. Gitu ya Mas Yono dan teman-teman sekalian. Itu sebenarnya kalau menurut saya permasalahan cuma di situ. Oh ya, ada satu lagi. Saya lupa. Biasanya burung yang belum terbiasa gandeng, ketika digandeng biasanya dia akan, istilahnya apa ya, meletik atau apa ya, dia nggak mau lah digandeng, dia belum mau gandeng. Ketika lepasan pertama mungkin naik gitu sama-sama, tapi begitu agak ke atas sedikit dia udah lari, menghindar. Kemudian gandengannya itu nyari, mepet, itu dia juga menghindar lagi. Itu hal biasa ya kalau untuk dia bertenaga ataupun belum bertenaga, kadang-kadang permasalahannya itu.
Tapi yang jelas kalau menurut saya itu juga belum, karena juga belum bertenaga. Karena kalau burung yang benar-benar sudah bertenaga itu biasanya saat terbangan gandeng itu dia bahkan malah bersaing terbang, artinya cepet-cepetan terbang gitu ya kadang-kadang ya. Atau kalau misalnya terbang bareng atau gandeng itu akan menanjak makin tinggi, mendekati lapak makin tinggi. Jadi solusinya begini ya Mas Tiono Yono, walaupun dia pindah giringan, coba dilatih dari awal gandeng Mas Tiono Yono. Jadi latih gandeng dari jarak antara 100 sampai pol nggak apa-apa ya, jadi itu artinya cuma belajar gandeng saja. Nanti itu otomatis kalau memang burung itu sudah bertenaga dan gandeng rapat, kemudian memang pada dasarnya itu burung gampang turun atau gampang diklepek, itu nanti akan kembali lagi seperti semula, akan kembali gampang diklepek. Untuk apa istilahnya, penggandengan dari awal ini selain membiasakan dia untuk turun, jadi saat pelatihan di jarak dekat itu dia belum terlalu lelah atau tenaganya masih cukup, dia akan turun. Selain dia belajar gandeng, dia juga akan belajar turun lagi saat ada gandengan. Karena burung-burung piik biasanya kalau ditinggal apa kok ditinggal sih ya, dibelajarin turun gitu, kalau di kolongan ya yang saya lihat ya, itu malah dia akan kayak kaget ya, karena burung terbang gini tiba-tiba diklepek terus turun gini, dia kaget, dia malah kayak gimpar gitu, atau kadang-kadang dia bablas, atau kadang-kadang dia muter gini. Banyak kasus-kasus yang saya lihat di lapak itu begitu, walaupun dia sudah diikutkan ke lomba. Saya lihat banyak juga burung yang waktu di bawah dia geser atau dia bahkan bablas. Setelah saya lihat, saya amati, oh burung itu masih piye kayaknya. Artinya dia mungkin baru rampasan satu, karena dia ngelatihnya dari mungkin lar 2 sampai rampas gitu. Tapi mungkin dia belum terlalu sering digandeng. Jadi saat penggandengan itu kebetulan lawannya itu bagus tenaganya, udah bagus tenaganya, jadi dia agak ketinggal, terus dia berusaha menggandeng sama gandengannya itu, itu sudah kelelahan. Biasanya burung kalau lelah itu suka hilang fokus ya Mas Tiono Yono dan juga teman-teman. Hilang fokus itu artinya gini, biasanya dia diklepek, langsung lihat klepekan itu turun, tapi saat dia lelah seolah-olah dia nggak lihat klepekan. Itu juga sebagai tanda kalau burung itu sudah kelelahan. Jadi diusahakan ya Mas Tiono Yono dan juga teman-teman sekalian yang teman-teman semua yang mempunyai burung merpati yang ketika digandeng dia nggak mau turun, ataupun buang, ataupun sampai di bawah nanti buang, ataupun dia rupa seperti menghindari tali, itu karena belum bertenaga, atau juga dia belum terbiasa gandeng. Makanya kalau saat latih di kolong itu, ketika sudah mencapai lepasan full star, kemudian kita lihat saat terbang sendiri sudah beberapa kali dilepas itu masih bagus tenaganya, di giringan yang selanjutnya coba dibelajar gandeng dari jarak dekat. Jadi pencarian tenaga gandengannya itu saat dia terbangan dari sekitar 100 meter lah, coba gandeng terus sambil mundur. Kemudian nanti kalau sudah misalnya sampai full star, ganti gandengan, supaya saat dia menghadapi merpati yang full power atau sprintnya bagus, turunnya bagus, dia akan mencoba mengimbangi. Kemudian kalau sama yang
kurang bagus terbangannya atau sprintnya, dia bisa mengimbangi atau bahkan bisa ninggalin dia ya, ninggalin musuhnya. Itu nanti masalah masuk kolongnya itu nanti kalau tenaganya sudah benar-benar full itu tetap gampang ya. Sebagian teman saya bilang yang penting cari tenaga dulu, nanti ngolong itu gampang katanya. Nanti kalau tenaganya udah benar-benar full, ketika digandeng dengan burung yang tinggi, walaupun nggak pernah pindah kolong, tetap akan ngolong katanya. Tapi kalau secara pribadi saya ada benarnya, ada setujunya, tapi juga kalau orientasinya kita satu saat akan melombakan merpati itu, jalan kemana-mana ya tetap harus pindah-pindah kolong supaya dia terbiasa menghadapi situasi baru. Selain itu juga pindah kolong itu membantu supaya dia pakem tali ya, supaya setiap lepasan itu lihat tali dia berusaha masuk di kolong itu ya, lompat tali misalnya karena terlalu ngepres, atau kalau sudah tinggi juga gampang masuk di kotaan kolong itu ya Mas Tiono, Yono dan juga teman-teman. Kalau menghadapi burung yang masih belum bertenaga saat gandeng nggak mau turun, itu biasanya karena faktor itu, karena belum terbiasa gandeng dan juga tenaganya belum betul-betul full untuk mendukung dia turun saat gandeng. Nah, yaitu karena mungkin dia sudah lelah, hilang fokus, akhirnya bablas atau ngebuang. Itu ya Mas Tiana, Yano dan juga teman-teman, semoga ini atau masukan ini bisa bermanfaat untuk dicoba dan dipraktekkan. Mudah-mudahan berhasil dan merpatinya teman-teman bisa tambah bagus untuk dimainkan saat gandeng atau saat lomba. Oke, akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.